Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita masih membicarakan atau masih melanjutkan pembahasan kita menyangkut tentang Pentakosta, turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, dan kita masih belajar dari teks yang sama, yaitu kita akan lihat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara jemaat di rumah bisa melihatnya dan mengikutinya dengan Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Mereka secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar yang disampaikan oleh Pendeta Edison tentang kehidupan gereja atau jemaat mula-mula. Salah satu ciri bagaimana gereja atau jemaat mula-mula yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan disampaikan adalah yang pertama berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan ayat khususnya 42 bagian A adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, pertanyaannya adalah pengajaran rasul-rasul itu berisi apa? Apa yang diajarkan oleh rasul-rasul? Pengajaran atau isi pengajaran daripada para rasul-rasul pada waktu itu adalah berbicara tentang Yesus, berbicara tentang firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita belajar lebih jauh tentang teks yang kita baca pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita untuk mereview atau kita mengingat kembali sejarah bagaimana jemaat mula-mula ini terbentuk. Atau sampai tahap jemaat mula-mula diceritakan bagaimana kehidupan mereka di di pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini tidak terlepas atau tidak berdiri sendiri. Ini ada kaitannya dengan pasal sebelumnya, baik pasal 1, pasal 2, bagian-bagian sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat mundur lagi ke belakang, kita mulai dengan pasal 2 ayat 37. Di sana disampaikan bahwa orang-orang yang mendengar khotbah Petrus yang berbicara tentang Yesus, pada waktu mereka mendengar berita yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam khotbahnya, maka respon mereka membuat mereka hatinya menjadi terpukul, hatinya menjadi sangat terharu karena ternyata mereka sadar bahwa di dalam bagian sebelumnya Rasul Petrus menutup dengan mengatakan bahwa
Allah telah menjadikan Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan. Tetapi justru Yesus yang adalah Kristus Tuhan disalibkan, dibunuh oleh mereka sendiri. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mereka mendengar kebenaran ini, berita ini, firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita ingat ada satu bagian dalam kitab Roma katakan begini, bahwa iman itu akan timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perlu kita penekanan di sini bahwa iman itu tidak timbul karena hal-hal yang kita dengar, yang kita saksikan, yang kita lihat, yang semuanya berada di luar firman Tuhan. Tetapi iman itu akan timbul, iman itu akan muncul, iman itu akan nyata adalah ketika firman Tuhan itu diberitakan, firman Tuhan itu dinyatakan. Dan inilah yang terjadi dengan jemaat mula-mula. Bagaimana mereka bisa memiliki iman dan bagaimana mereka, sejarah mereka akhirnya memiliki cara hidup yang diceritakan di dalam ayat 41 sampai 47. Ini karena mereka mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan menaruh dalam hati mereka, mereka terharu, mereka terpukul. Dengan kata lain, pada waktu mereka mendengar berita ini, mereka memang dalam keadaan benar-benar mereka sadar bahwa sebenarnya dengan apa yang sudah mereka lakukan, mereka sudah berselisih dengan Tuhan, mereka hidup di luar kehendak Tuhan. Dan mereka sudah melanggar, mereka sudah menolak Tuhan yang adalah Yesus Kristus yang menjadi Tuhan mereka dengan cara mereka membunuh dan menyalibkannya. Dan di saat seperti ini, di saat mereka merasa terpukul, mereka merasa terharu, apa yang sangat mereka butuhkan? Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara-saudara. Ketika firman Tuhan datang, firman Tuhan seperti pedang bermata dua yang menusuk, memisahkan jiwa, dan bahkan sampai dikatakan firman Tuhan adalah yang menuntun kita kepada kebenaran, menyatakan kalau kita salah. Dan ketika dalam keadaan seperti ini, orang Israel di dalam keadaan mereka sadar bahwa mereka sudah salah. Dan ketika firman Tuhan juga berbicara kepada saya dan saudara-saudara dan menyatakan kesalahan saya dan saudara-saudara, maka di dalam situasi seperti itu apa yang sebenarnya paling kita butuhkan dan apa yang siap akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan di dalam semua itu, dalam anugerah Tuhan yang luar biasa, yang kita butuhkan adalah pengampunan Tuhan. Orang Israel pada waktu itu mereka sudah sangat menyinggung Tuhan, mereka sudah melanggar hukum Tuhan, mereka sudah mendurhaka, mereka sudah memberontak, mereka menolak Tuhan. Dan di dalam situasi yang sepertinya tidak ada harapan dengan apa yang sudah mereka lakukan, hanya ada satu harapan. Dan pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa ada Tuhan, ada hukumnya yang suci, di dalam nama Yesus Kristus ada pengampunan. Dan inilah kebutuhan pertama yang kita miliki, yang juga diberikan kepada mereka pada waktu itu dan Tuhan memberikannya. Jadi saudara-saudara, bagaimana sejarah kehidupan jemaat mula-mula ini terbentuk, itu adalah karena pendengaran akan firman Tuhan dan kesadaran mereka akan dosa dan ada pengampunan di sana. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat 38 dikatakan di dalam keadaan mereka yang mereka tahu bahwa mereka butuh pengampunan Tuhan, apa yang dikatakan? Mereka bertanya kepada Rasul Petrus di ayat 37 bagian terakhir. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi atau pertanyaan tanpa makna. Tetapi pertanyaan ini lahir dari kesadaran mereka, status mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pengampunan Tuhan. Dan mereka ingin sesuatu yang mereka bisa lakukan untuk
untuk memulihkan kembali hubungan yang sudah terputus ini. Dan di ayat 38 Petrus katakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ini kebutuhan pertama. Dan yang kedua, kebutuhan yang kedua, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa artinya menerima karunia Roh Kudus? Apakah dalam pengertian seperti di pasal 2 ayat 4, dipenuhi dengan roh, diberdayakan oleh roh, dihuni oleh roh? Dan Bapak Ibu saudara-saudara, jawabannya adalah kalau kita lihat dari teks ini, Petrus menyatakan bahwa jika saya saudara-saudara benar-benar bertobat, memberi diri dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus akan diberikan kepada saya dan saudara-saudara. Dan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri saya dan saudara-saudara akan menuntun dan akan membuat hidup saya dan saudara-saudara itu menjadi berbeda seperti sebelumnya. Sejak hari itu, sejak hari di mana kita benar-benar bertobat, memberi diri dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus itu menjadi bagian tinggal di dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah pasti Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga mungkin saya harus tekankan bahwa tidak ada istilahnya Roh Kudus itu bisa keluar masuk di dalam hidup seseorang. Ketika kita sudah bertobat, percaya Yesus Kristus, dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, sudah pasti Roh Kudus diberikan kepada kita dan berdiam dan menuntun kita setiap waktu hidup di dalam kebenaran, sehingga membuat hidup kita menjadi berbeda, tidak lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, saudara-saudara jemaat, dari latar belakang yang pertama ini kita sudah lihat bagaimana jemaat ini mereka hidup, mereka terbentuk gereja mula-mula. Setelah mereka bertobat, menerima pengampunan Tuhan, mereka memberi diri dibaptis. Dan di ayat 38, di ayat 39 bagian terakhir, di sana dikatakan bahwa menerima panggilan Tuhan untuk menjadi umatnya atau gerejanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi bahwa menjadi satu persekutuan jemaat gereja. Bapak Ibu saudara, kalau kita bicara gereja, saya harap Bapak Ibu saudara mengerti bahwa gereja itu tidak bicara tentang tempat, gedung. Karena kenyataannya sekarang tuh Bapak Ibu saudara, saya ada di gereja, Bapak Ibu saudara ada di rumah. Kita bersekutu. Gereja bukan bicara tentang gedung, gereja bukan bicara tentang tempat, tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Jadi saya dan saudara-saudara memenuhi panggilan Allah, dipersatukan oleh Kristus menjadi umatnya, menjadi gerejanya. Untuk bagian ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk melihat satu bagian dari Alkitab yang menyatakan satu tujuan besar gereja, satu tujuan besar rancangan Allah untuk memanggil umatnya menjadi gerejanya, menjadi umatnya yang kudus. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang ingin disampaikan dari Efesus bagi saya saudara dalam rangka tujuan besar rencana Allah untuk membentuk gerejanya yang kita dapati adalah gereja Tuhan dipanggil dan hadir untuk menunjukkan hikmat Allah
kepada para penguasa dan kuasa di tempat-tempat surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hal ini saya ingin menekankan kepada kita semua bahwa gereja, kalau kita dulu tahu bahwa gereja berdasarkan menjadi garam dan terang dunia. Saat ini ketika kita lihat Efesus pasal 3 ayat 10, kita tahu bahwa gereja hadir. Kehadiran kita sebagai gereja, kehadiran saya dan saudara-saudara sebagai umat Tuhan bukan hanya sekedar menjadi terang dunia. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada saya dan saudara-saudara bahwa kehadiran saya dan saudara-saudara sebagai gereja, sebagai umat Tuhan itu bukan hanya sekedar menjadi terang dunia, tetapi menjadi cahaya. Dalam pengertian ini saudara-saudara, saya dan saudara-saudara dan jemaat mula-mula dipanggil di dalam persekutuan dengan Kristus, dan kehadiran saya, kehadiran saudara-saudara sebagai gereja, sebagai umat bukan hanya sekedar kita menjadi terang di dunia ini. Terang, bagaimana kita sering mendengar firman Tuhan berbicara tentang kita, kepada kita tentang menjadi terang di dunia, terang di dalam keluarga, terang dalam tempat pelayanan, terang dalam tempat kerja, terang di mana saja lingkup kita, tapi seputaran di dunia ini. Tetapi Efesus 3 ayat 10 membawa kita dalam pengertian jauh lebih daripada itu. Apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa gereja umat Tuhan, tujuan dari keberadaannya adalah menjadi cahaya dalam dua pengertian. Yang pertama, dikatakan tadi dalam Efesus 3 ayat 10 bahwa oleh kehidupan jemaat diberitakan pelbagai hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa di sorga. Ada dua pengertian kepada pemerintah dan penguasa di sorga. Pengertian yang pertama adalah malaikat-malaikat di sorga, mereka melihat hikmat Allah yang menakjubkan, yang luar biasa ketika atau pada saat apa? Pada saat Allah menyatakan kemuliaannya, menyatakan hikmatnya yang luar biasa melalui dan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sebagai gereja atau sebagai umat Tuhan. Yang kedua, pengertian pemerintah dan penguasa. Yang kedua adalah kuasa-kuasa gelap yang memerintah di dalam alam roh. Bapak Ibu Saudara ingat kisah Rasul Paulus pernah menyatakan kepada kita bahwa peperangan kita bukan melawan daging dan roh, tapi melawan penghulu udara, penguasa-penguasa, roh-roh yang menguasai di udara, kuasa gelap. Dan inilah yang menyatakan kepada kita bahwa kuasa-kuasa kegelapan yang memerintah alam roh, dan kepada mereka Allah menyatakan hikmatnya yang luar biasa. Dan peperangan rohani itu terjadi melalui siapa? Melalui dan di dalam gereja atau umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat lagi ayat ini, Efesus ayat 10, itu menyatakan kepada saya dan saudara-saudara bahwa keberadaan gereja, keberadaan umat Allah yang dipanggil oleh Allah itu begitu bernilai sehingga cahaya terang kita itu harus lebih dari sekedar hanya ketika kita berada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya belajar bagian firman Tuhan ini dan ini sungguh menguatkan saya, bahwa membuat saya benar-benar kagum bahwa rancangan Allah yang sempurna. Dia memanggil gerejanya, dia memanggil umatnya dan menjadikan gereja persekutuan dengan dia.
itu di dalam satu tujuan, bukan hanya sekedar menjadi garam terang di dunia ini. Tetapi Tuhan memanggil saya dan saudara adalah untuk menjadi alatnya yang menyatakan hikmat Allah yang luar biasa. Itu bukan hanya sekedar keberadaan kita di dunia ini, tetapi malaikat di sorga, bahkan penguasa-penguasa, penghulu udara, roh-roh yang memerintah di udara, kuasa jahat, mereka menyaksikan kemuliaan Allah, mereka melihat hikmat Allah itu melalui dan di dalam siapa? Di dalam saya dan saudara-saudara yang adalah gereja, yang adalah umat Tuhan. Oleh karena ini Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini memiliki konsekuensi. Kebenaran ini membuat saya dan saudara-saudara menyadari bahwa semua kegiatan, semua hal yang saya dan saudara-saudara lakukan sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, sekecil apapun yang kita lakukan, itu memiliki makna yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang engkau lakukan sebagai umat Tuhan, ketika engkau bekerja, engkau berada di tempat pelayanan, engkau berada di rumah, di mana saja yang engkau kerjakan, sekecil apapun memiliki makna yang luar biasa. Dan bagaimana saya dan saudara-saudara bisa menunjukkan hikmat Allah kepada dunia dan kepada penghuni surga dan kepada penguasa-penguasa penghulu di udara adalah dengan saya dan saudara-saudara menjadi gereja yang diciptakan Kristus, yang siap untuk mati dan hidup bagi Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan yang berkaitan dengan ayat tadi, ayat 37 yang dikatakan oleh jemaat yang mendengarkan khotbah Petrus pada waktu itu. Apa yang harus saya dan saudara-saudara lakukan dengan segenap hati sehingga dunia ini akan melihat kebijaksanaan dan kuasa Allah yang mulia itu dipamerkan di gereja kita. Saya ingat ada satu lagu bahwa kita surat Kristus yang terbuka. Terbuka bukan hanya sekedar karena kita berada di dunia ini, tetapi kita surat Kristus yang terbuka sehingga malaikat di surga, bahkan kuasa yang jahat, mereka melihat hikmat Allah melalui dan di dalam kita yang adalah gereja Tuhan. Dan bagaimana itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Inilah yang kita masuk dalam ayat selanjutnya di ayat 41 dan sampai ayat 47. Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan di dalam ayat ini. Di dalam ayat 41 di sana ada dikatakan bahwa Tuhan menambahkan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, menambahkan orang ke gereja. Jadi dikatakan di sana bahwa mereka menerima firman-Nya, mereka memberi diri, mereka dibaptis, dan di ayat 41 kira-kira jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Bertambah kata di sana adalah ditambahkan. Ini sifatnya pasif, artinya bahwa Tuhan yang melakukan penambahan kepada jiwa-jiwa mencapai 3.000 jiwa. Tuhan yang berinisiatif sehingga hari itu sekitar 3.000 jiwa mendengar dan memberi diri untuk percaya, memberi diri dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi bagian ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengajak saya dan saudara-saudara untuk menyadari sebenarnya begitu hebat apapun yang saya dan saudara-saudara lakukan, kalau semua di luar penyertaan Tuhan, semua tanpa Tuhan, semua tidak ada artinya. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Jumlah yang ditambahkan ini adalah inisiatif Tuhan. Tuhan yang menambahkan. Dan ayat 41 ada hubungannya dengan ayat 47 bagian terakhir. Di sana dikatakan bahwa dan Tuhan menambahkan jumlah mereka hari demi hari. Orang-orang yang
diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan sendiri yang sedang membangun gerejanya, Tuhan sendiri yang memanggil umatnya untuk bertemu, untuk kepentingannya, untuk kemuliaannya. Bapak Ibu saudara-saudara selalu ingat ini, bahwa kehadiran saya dan saudara-saudara sebagai gereja Tuhan. Gereja Tuhan, kepentingan kehadirannya bukan untuk gereja itu sendiri. Bukan untuk memuaskan umat. Bukan supaya umat semakin diberkati, semakin sukses dan semakin bla bla yang menyangkut kepentingan kita sendiri. Tapi dari sini kita belajar dan jemaat ini juga menyadari bahwa kehadiran gereja itu dengan tujuan untuk menyatakan hidup kepentingan Allah, untuk kemuliaan Allah. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, dan kita lihat selanjutnya bahwa Allah sendiri yang berinisiatif menambahkan jumlah mereka. Dan hal yang kedua di ayat 42. Ayat 42 saudara-saudara, ini sebenarnya adalah ringkasan dari keseluruhan ayat, bahwa apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan nanti Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 3 sampai ayat 47 itu adalah istilahnya kalau Lukas menulis kitab ini, itu dia memberikan rincian dari ringkasan di ayat 42, 43 sampai 47 sebagai rincian dari ayat 42. Dikatakan dari ayat 42 bahwa orang-orang yang percaya, mereka itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh mereka bertekun di dalam 4 hal. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka memecahkan roti dan mereka berdoa. Dan masing-masing dari keempat hal ini muncul di dalam ayat 43, dijelaskan secara rinci dalam 43 sampai 47. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengajak kita, saya tidak membawa kita untuk melihat dari hal yang pertama tentang pengajaran rasul-rasul, karena minggu lalu sudah disampaikan oleh Pendeta Edison. Mari kita lihat bagian yang kedua, yaitu mereka bertekun, serius, sungguh-sungguh bertahan di dalam persekutuan. Ayat 42 dikatakan bahwa bagian terakhir, mereka bertekun dan dalam persekutuan. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang sebenarnya menjadi ide persekutuan yang dituliskan oleh Lukas di dalam bagian ini? Persekutuan, bersekutu. Kata persekutuan di dalam teks ini, yaitu di dalam ayat 42 bagian A, di sana dikatakan koinonia. Jadi kata persekutuan ini dibangun dengan artinya adalah kesamaan, memiliki kesamaan, berbagi. Jadi kata persekutuan dalam ayat 42, bersekutu ayat 42, koinonia, itu dalam pengertian kesamaan, memiliki kesamaan, berbagi. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 44 sampai 45, inilah yang dijabarkan oleh Lukas tentang bersekutuan, tentang bersekutu. Nah, di ayat 44 di sana dikatakan bahwa mereka itu memiliki harta yang sama. Itu kata umum dari koinonia. Mereka bersekutu, mereka memiliki kesamaan di dalam kepemilikan harta. Bapak Ibu saudara-saudara, persekutuan yang dibangun di sini adalah semua orang yang percaya kepada Yesus, memberi diri dibaptis, mereka sebagai jemaat gereja mula-mula, mereka bersama, mereka memiliki semua kesamaan, mereka menjual semua
harta benda mereka, barang-barang mereka, mereka membagikan kepada semua orang yang membutuhkan. Dan dalam hal ini persekutuan, bersekutu artinya memiliki hal-hal, memiliki koina atau memiliki kesamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ilustrasi yang dikatakan oleh Lukas dalam bagian ini adalah bahwa orang-orang yang percaya, mereka sangat kesamaan mereka sangat terikat satu dengan yang lain. Mereka merasa terikat pada waktu itu satu dengan yang lain. Sehingga mereka tahu bahwa kalau ada seseorang yang membutuhkan, maka orang yang lain, saudara yang lain tidak akan merasa bahwa mereka tidak perlu berbagi karena mereka punya hak untuk menikmati apa yang mereka miliki. Itu tidak ada dalam hidup mereka, itu tidak ada dalam pola pada waktu itu. Jadi kalau ada seseorang yang membutuhkan, karena konteks persekutuan ini adalah kesamaan, berbagi, maka yang mereka lakukan adalah mereka akan menjual harta benda mereka dan mereka menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin di gereja, orang-orang yang membutuhkan di gereja. Bapak Ibu Saudara, sampai bagian ini saya harus jujur, teks ini teks yang mengancam banyak orang. Teks ini mengancam sesuatu yang mengancam bagi kebanyakan orang. Dan ada pembelaan-pembelaan terhadap teks ini. Dengan mengatakan, ada yang berpikiran, ada yang berpendapat bahwa ini kan dikatakan tidak ada kata pemaksaan di sini. Jadi penjualan, mereka menjual sesuatu harta benda mereka itu sifatnya sukarela. Dan di sini dikatakan juga, ini kan juga bukan satu perintah. Rasul Petrus dan rasul-rasul lain, bahkan Lukas juga tidak menuliskan bahwa ketika kamu sudah percaya memberi diri dibaptis menjadi jemaat mula-mula, maka wajiblah kamu membagikan harta bendamu, memenuhi kebutuhan sesamamu. Kan tidak ada perintah di sini. Bahkan ada yang bisa mengatakan bahwa ini kan terjadi sebagai istilahnya percobaan awal. Karena jemaat mula-mula, gereja mula-mula ini baru terbentuk. Maka kalau mereka melakukan hal itu karena ya demikian, karena mereka baru terbentuk. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini saya dan saudara harus sangat berhati-hati. Sebenarnya pembelaan-pembelaan ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa betapa mudahnya kita berdalih untuk sebenarnya kita sedang membenarkan gaya hidup kita. Kita sedang membenarkan bahwa kalau kita terikat dengan sesuatu yang sifatnya harta materi, bahwa kita sedang ada di dalam penyembahan untuk beralasan bahwa kita benar kalau tidak berbagi di dalam keadaan kita yang sulit. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita lihat apa ya dari semua yang dituliskan oleh Lukas ini memang benar-benar dia sangat menekankan tentang persekutuan. Dan persekutuan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula ini adalah persekutuan yang memang patut dipuji. Lukas sangat mengagumi bagaimana cinta mereka akan Tuhan membuat mereka berkorban demi orang yang membutuhkan. Dan Bapak Ibu Saudara, ingat, kita masih ingat cerita tentang yang mencatat tentang orang Samaria yang baik hati, itu juga ditulis oleh Lukas. Bahkan Lukas juga yang menceritakan tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh, yang ditegur karena dia membangun lumbung yang besar dan lebih besar. Pada akhirnya dia tidak menikmati apa yang sudah dia siapkan. Dan
Lukas lah yang menceritakan bahwa Allah mengadakan dalam perumpamaan, Allah memberikan perjamuan besar, mengundang orang banyak, tetapi mereka banyak alasan sehingga orang-orang yang di pinggir, yang miskin, yang itu yang dipanggil untuk memenuhi undangan perjamuan Tuhan. Lalu ada kisah juga yang dituliskan oleh Lukas di dalam Lukas 16 tentang manajer yang tidak jujur. Bahkan juga Lukas menceritakan tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari semua yang ditekankan oleh Lukas, sebenarnya dia sedang mengingatkan, termasuk di dalam teks ini, dia mengingatkan betapa besar bahayanya apabila kita hidup hanya dengan memikirkan, menjaga harta, kekayaan, materi, memikirkan diri kita sendiri. Karena seharusnya kita kembali kepada pengertian atau tujuan Allah bagi sebuah gereja, bagi umatnya adalah di mana gereja seharusnya menyatakan hikmat Allah kepada dunia, kepada penghuni di surga, kepada penghulu di udara. Termasuk di dalamnya apa? Termasuk melalui saya dan saudara-saudara dalam mengelola harta yang Tuhan sifatnya tuh titipkan, bukan berikan. Titipkan untuk kita berbagi dengan orang yang membutuhkan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang didefinisikan, apa yang dimaksudkan oleh Lukas di dalam bersekutu, yaitu memiliki kesamaan, berbagi. Dan itu ditunjukkan oleh jemaat mula-mula di dalam ayat, mulai dari ayat 40, 44, 45. Di sana mereka hidup di dalam kebersamaan dan berbagi apa yang mereka punya tanpa mereka memikirkan kepentingan mereka. Kita bawa ke kondisi yang sekarang. Kalau kita lihat kondisi sekarang, maka Bapak Ibu Saudara, semua orang pasti punya alasan. Alasan itu logis, alasan itu masuk akal. Karena bagaimana saya mau menerapkan, melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dalam pengertian bersekutu, sementara akibat virus corona ini, saya sendiri susah. Karena dampak dari corona ini, makan minum saja sudah bergumul. Bagaimana lagi harus pergi beri persembahan ke gereja, memberi perpuluhan, apalagi mau ingat berbagi dengan sesama. Saudara-saudara, inilah saatnya saudara-saudara. Sebenarnya di dalam bagian ini dia tidak berbicara bahwa mereka yang punya harta banyak tidak harus tunggu sampai memiliki harta dulu baru berbagi. Tetapi prinsipnya mereka mengerti, jemaat mula-mula mereka mengerti bersekutu itu artinya berbagi. Sehingga apapun yang mereka punya, supaya keadaan mereka tidak menjadi timpang, ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Mereka ingat persekutuan ini adalah kesamaan, maka mereka belajar berbagi walaupun dari apa yang ada pada mereka. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah saatnya buat saya dan saudara-saudara ingat kembali kepada panggilan Allah untuk saya dan saudara-saudara menjadi gereja. Umatnya adalah menyatakan hikmat Allah yang luar biasa itu kepada dunia ini, kepada penghuni surga, kepada penghulu di udara, di dalam situasi yang sekarang ini. Dan saudara-saudara, bagian yang berikut dari bersekutu menyangkut dengan hal yang mereka lakukan adalah di ayat 42, yaitu mereka memecahkan roti.
Mereka mengabdikan diri mereka dalam pengajaran rasul, dalam persekutuan untuk memecahkan roti. Ayat 42 ini penjelasannya, rincinya ada di ayat 46. Dikatakan bahwa hari demi hari mereka hadir di bait suci secara bersama. Lalu mereka memecahkan roti di rumah mereka. Mereka mengambil makanan dengan senang hati, dengan hati yang gembira, dengan murah hati. Dan memecah roti di sini dalam pengertian perjamuan Tuhan. Tetapi mereka mengambil makanan dengan senang hati, dengan murah hati. Ini menunjukkan persekutuan, kebersamaan itu bagi orang-orang Kristen, jemaat mula-mula, gereja mula-mula, orang percaya mula-mula. Itu adalah hal yang berharga. Jadi mereka menikmati setiap momen itu di dalam memecahkan roti, dalam berbagi hidup, di dalam melakukan perjamuan, di dalam makan dan minum. Mereka melakukannya karena itu menurut mereka kebersamaan itu adalah hal yang berharga. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada bisa menjadi alasan kita ya saat ini. Ini kan mereka bertemu, mereka bersekutu, mereka bertemu di dalam bait Allah, mereka bertekun dalam pengajian, jadi ada pertemuan. Kalau saat kita sekarang harus mengikuti protokol kesehatan dan menghindari keramaian dan pertemuan yang melibatkan banyak orang dalam pencegahan penyebaran COVID ini, maka apakah bisa ada alasan untuk saya dan saudara-saudara? Oh, berarti kita tidak ada alasan untuk tidak bisa ibadah, tidak bisa bergereja, tidak bisa bertumbuh bersama di dalam komsel dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara, kebersamaan itu tidak dalam bentuk secara fisik bertemu. Mereka dulu tidak punya fasilitas seperti sekarang yang kita miliki. Sehingga tidak ada alasan buat saya dan saudara bahwa bisa membenarkan karena situasi ini kita tidak beribadah, tidak bisa gereja, tidak bisa bertumbuh bersama di dalam komsel. Kebersamaan kita adalah sebagai wujud nyata kita menunjukkan hikmat Allah yang luar biasa. Cahaya, terang itu kita bawa untuk dunia ini dan untuk penghuni surga, penghulu udara. Mereka melihat kemuliaan Allah dipamerkan melalui gereja Tuhan yang bersekutu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat di bagian ini bahwa mereka berkumpul, mereka saling berhubungan satu dengan yang lain, dan selalu di dalam itu mereka berhubungan, bukan hanya sekadar berhubungan dalam konteks mereka bertemu untuk kumpul-kumpul saja, bukan. Tetapi di dalam bagian ini selalu disampaikan bahwa mereka itu berkumpul, mereka berbicara, dan mereka berbicara tentang Yesus. Mereka tidak bicara tentang masalah gereja, administrasi gereja. Bapak Ibu saudara asal tahu, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kesulitan sebenarnya yang dihadapi oleh para rasul pada waktu itu. Sebenarnya harus menghadapi hanya 11 rasul, mereka harus mengelola, memelihara, memberikan pelayanan kepada kurang lebih 10.000 jiwa. Ini sebenarnya bisa jadi masalah, makanya nanti akan timbul di pasal berikut di mana akhirnya harus ada pelayanan yang khusus dilakukan kepada pelayanan diakonio, maka dipilihlah 7 orang melayani. Bapak Ibu saudara, betapa sulitnya mereka. Tetapi dalam pertemuan para rasul dengan jemaat, dikatakan di ayat 46, 47, mereka bertekun itu tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka tidak berbicara tentang hal-hal yang bukan tentang Yesus, bukan tentang firman Tuhan. Mereka memang saling berhubungan satu dengan yang lain, tetapi hubungan itu adalah hubungan juga dengan Tuhan. Tuhan hadir di dalam persekutuan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dari beberapa waktu ini, dari beberapa hal ini, kita simpulkan bahwa
apa ciri dari jemaat kehidupan gereja mula-mula? Yaitu mereka berfokus, seperti yang disampaikan minggu lalu, mereka berfokus menjadi fondasinya adalah pengajaran firman Tuhan, pengajaran para rasul. Lalu mereka hari demi hari mereka belajar berbagi dengan harta yang mereka miliki, mereka berbagi dengan bebas kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu mereka menghabiskan waktu mereka berkumpul dalam pertemuan di bait Allah. Mereka bersama-sama menikmati makan bersama setiap hari dengan sukacita, dan mereka bertemu satu dengan yang lain, mereka bertemu Tuhan, mereka memuji dan mereka berdoa. Dan pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, sebenarnya apa sih yang membuat satu alasan yang membuat jemaat ini mula-mula, gereja mula-mula bisa bersatu dan bersekutu dengan cara yang demikian? Jemaat Tuhan, sebagai penutup, izinkan saya bertanya, apa yang membuat semua ini bisa menjadi satu? Apa kekuatan yang mendorong sehingga orang-orang percaya, jemaat mula-mula, gereja mula-mula, mereka itu dibebaskan dari harta benda mereka, dan mereka ingin sekali untuk berbagi. Dan apa yang mendorong mereka itu hidup dengan penuh sukacita, mereka hidup dengan penuh kemurahan hati? Apa yang mendorong mereka selalu memuji Tuhan dan berdoa ketika mereka bersama-sama dalam satu persekutuan? Saya pikir Bapak Ibu Saudara, dari ayat 41, 42 sampai 47. Maka jawabannya, kuncinya yang kita temukan ada di dalam ayat 43 bagian yang A. Di sana dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua. Rasa takut yang menimpa seluruh jiwa, setiap jiwa daripada orang-orang percaya pada waktu itu. Rasa takut yang disertai dengan rasa kagum. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang memang kita mengerti oleh karena Roh Kudus di dalam diri kita dan oleh karena Roh Kudus di dalam diri mereka. Ketakutan ini bukan ketakutan akan hukuman, tetapi rasa takut yang menimpa jiwa mereka adalah rasa kagum yang luar biasa, tetapi rasa kagum dan ada juga gemetar. Rasa gemetar mereka yang membuat mereka tidak menganggap remeh, yang seperti disampaikan oleh pendeta Edison, tidak menganggap remeh dengan pengajaran Rasul, tidak menganggap remeh firman Tuhan. Ini adalah pengalaman jemaat Tuhan, jemaat mula-mula. Kunci yang mendorong untuk hidup bersekutu, mereka tekun di dalam pengajaran Rasul. Mereka dipenuhi dengan sukacita, memuji Tuhan, tulus hati berdoa bersama. Karena rasa takut akan Tuhan, rasa takut akan Kristus, yang rasa takut di dalamnya adalah rasa kagum dan gemetar, kekaguman, kebahagiaan mereka kepada Allah, kepuasan mereka akan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, ini sebenarnya bukan pengalaman kita. Hari ini ada kebanyakan orang, termasuk kebanyakan orang Kristen, mereka mengaku bahwa Tuhan itu sebagai ide yang selalu dibicarakan, atau Tuhan itu sebagai satu kesimpulan atau dalam perdebatan teologi, ya Tuhan hadir di sana, dimunculkan di sana di dalam berbagai argumen. Di dalam tradisi keluarga bahwa Tuhan itu harus orang Kristen. Saya jadi orang Kristen karena apa? Oh, karena saya turunan Kristen. Turunan saya berikut. Oh, Yesus Kristus tetap menjadi.
Kebanyakan orang mengaku sebagai Kristen, tetapi Tuhan hanya sebatas ide, Tuhan hanya sebatas kesimpulan, Tuhan hanya sebatas argumen, Tuhan itu hanya sebatas tradisi keluarga yang harus turun-temurun. Dan sangat sedikit orang Kristen yang mengaku bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu mengagumkan. Tuhan itu mengejutkan. Tuhan itu menakutkan, tapi bukan takut karena hukuman. Tuhan itu luar biasa. Dan ketakutan ini adalah ketakutan yang lahir karena rasa kagum, rasa heran, gemetar yang ada pada setiap orang-orang percaya pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita berhadapan dengan kata takut kepada Tuhan, itu takut karena hukuman. Kalau saya tidak berikan persembahan, persepuluhan, wah saya takut nanti Tuhan kasih hukuman ini. Atau kalau saya tidak beribadah, dan semua hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan, memang hubungan yang intim, tapi hubungan karena ketakutan hukuman. Padahal Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus sudah menyelesaikan di kayu salib penghukuman itu. Di dalam Kristus orang yang percaya sudah tidak ada lagi penghukuman. Karena Yesus Kristus sudah membayarnya. Mengapa masih ada kita orang Kristen yang membangun hubungan relasi dengan Tuhan hanya berdasarkan ketakutan karena hukuman? Jadi Bapak Ibu Saudara, kuncinya adanya rasa takut, kekaguman, keindahan, kepuasan dalam relasi dengan Tuhan yang membuat jemaat mula-mula hidup dengan cara yang disampaikan oleh Lukas dalam ayat 41 sampai 47. Ibu saudara jemaat, dengan kata lain, kalau tidak ada rasa takut akan Tuhan, kalau tidak ada kekaguman, rasa takut yang di dalamnya ada kekaguman, keindahan, gemetar, hormat akan keagungan Tuhan, maka ini pasti akan berdampak di dalam cara saya dan saudara mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri, bahkan cara kita untuk berpura-pura mengabaikan orang yang membutuhkan. Cara saya dan saudara-saudara untuk meremehkan persekutuan dalam gereja. Cara saya dan saudara-saudara di dalam berdoa. Kalau hanya hubungan berdasarkan ketakutan karena hukuman, itu nyata sekali dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hidup kita tiap-tiap hari. Cara saya dan saudara-saudara memandang harta, cara saudara-saudara melihat semua hal yang Tuhan titipkan kepada kita dan mengelolanya, cara kita berelasi dengan sesama, cara kita untuk melihat persekutuan, bersekutu di dalam gereja, cara kita berdoa akan berbeda ketika ada kekaguman, takut, hormat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi di dalam hal ini, dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita pelajari dari bagian ini, mari Bapak Ibu saudara-saudara, saya merindukan dan ini juga menjadi doa untuk kita semua. Kiranya melalui pencurahan Roh Kudus dengan cara yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang percaya gereja pada waktu itu, dan juga sudah dialami oleh saya dan saudara-saudara, maka ini menjadi dasar bagi saya dan saudara-saudara. Kita bisa melakukan dan mempunyai gaya hidup seperti jemaat mula-mula. Yang pertama, kita tahu keberadaan tujuan Tuhan menjadikan kita di dunia ini sebagai keberadaan kita sebagai gereja.
Karena kita menjadi terang bukan hanya sekedar terang bagi dunia, tetapi hikmat Allah yang luar biasa itu kita nyatakan kepada penghuni surga, kepada penghulu udara. Keberadaan kita itu luar biasa dijadikan Tuhan untuk kemuliaan Dia. Dan yang kedua, rasa takut, kekaguman, penghormatan kita, kepuasan kita kepada Tuhan yang menjadikan kita bisa hidup di dalam pengajaran para rasul dan hidup bertekun dalam persekutuan.